tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh Budi Setianto. Penyelaras naskah A. Mustaf Jafar. Teknik dan montase Yudi Rusyadi dan Nayoko. Penata suara Aslih Asmadi dan Taufik Hidayat. Penata musik Nayoko. Musik tema Hari Sabar. Sutradara Bahar Mario. Pada bagian ke-51 ini menampilkan Aryo Sugiharto sebagai Agung Sedayu, Riki Sitompul sebagai Suandari, Yudi Alkan sebagai Sidanti, Combi Romli sebagai Citragati, Iwan Dahlan sebagai Hudaya, Tuti Hartati sebagai Sekar Mirah, Riri Badaria sebagai Nyi Demang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pada bagian lalu dikisahkan, pasukan Jipang yang dipimpin Tohpati terdesak kalah dan lari tunggang langgang. Laskar Pajang yang dipimpin Untara terus mengejar mereka. Bahkan Untara sendiri mengejar Tohpati yang kabur. Namun tiba-tiba muncul sosok yang membokong Untara dari belakang hingga Untara jatuh pingsan. Sementara itu, Agung Sedayu, Suandaru, dan Wira bersama pasukan Pajang lainnya terus mengejar sisa-sisa Laskar Jipang yang dipimpin alap-alap Jalatundo yang lari tunggang langgang. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan ikuti kelanjutan kisah ini. Panah-panah api Sendaren masih terus berterbangan menghambat pasukan Pajang. Itu dia. Mereka yang melepaskan panah-panah itu. Lebih baik aku singkirkan mereka lebih dulu.
Batu-batu kerikil ini mungkin bisa membantu melumpuhkan mereka. Mereka mati. Padahal aku hanya melempar dengan kerikil kecil saja. Kau Suwandaru? Sedayu, ada apa? Kau seperti orang kebingungan. Aku sebenarnya tidak sengaja membunuh mereka. Biarkan saja. Mereka orang-orang Jipang. Kita bisa mengalahkan mereka sekarang. Lihatlah, jumlah laskar Jipang yang tewas lebih besar daripada laskar kita. Banyak sekali mayat-mayat bergelimpangan. Ya Allah, kenapa manusia harus saling membunuh? Apa nyawa manusia sudah tidak ada lagi harganya? Meskipun dia orang Pajang, orang Jipang, atau siapapun, dia tetaplah manusia, makhluk ciptaanmu, ya Allah. Aku belum pernah melihat mayat sebanyak ini. Ayolah Sedayu, musuh masih mengintai kita. Kita ikuti gerak mundur laskar Jipang untuk memastikan mereka benar-benar keluar dari Sangkal Putung. Iya, ayo. Hei, Jipang pengecut, jangan kabur. Mereka kabur, kita menang. Akhirnya laskar Pajang bisa memukul mundur laskar Jipang. Semua orang gembira. Paman Citragati, Hudaya, Suwandaru, Wira, bahkan Sidanti pun berteriak-teriak menyambut kemenangan. Tapi kenapa aku tidak melihat Kakang Untara? Di mana dia? Mungkin kakakmu itu sudah mampus di tangan Tohpati. Kakang Untara! Kakang! Paman Citragati! Paman melihat Kakang Untara? Ki Untara? Aku tidak melihatnya. Adi Hudaya, kau melihatnya? Ki Untara? Aku juga belum melihatnya, Kang. Kakang Untara. Kita menang! Kita menang! Tenang! Tenang! Semuanya tenang! Jangan ribut lagi! Siapa di antara kalian yang terakhir melihat Ki Untara? Aku! Siapa? Ayo keluar dari barisan. Ya, kau yang terakhir melihat Ki Untara. Betul, Ki. Di mana kau terakhir melihat Ki Untara? Tadi aku lihat Ki Untara bertarung melawan Tohpati, Ki. Hah? Melawan Tohpati? Melawan Tohpati? Apa yang terjadi padanya? Ki Untara berhasil melukai Tohpati, Ki. Setelah itu, aku melihat dia mengejar Tohpati. Lalu kemana dia mengejar Tohpati? Ya, ke sekitar sini. Kalau begitu, ayo kita cari. Citragati, Hudaya, Agung Sedayu, dan segenap prajurit Pajang segera bergerak mencari Untara. Sementara itu, wajah-wajah cemas para wanita yang bersembunyi di Sangkal Putung terlihat jelas, menanti perang usai. Sesaat mereka tak mendengar suara pertempuran. Hal ini membuat Sekar Mirah terheran-heran. Jangan ribut. Ada apa, Mirah? Aku tidak mendengar adanya suara dentingan pedang. Jangan-jangan peperangan sudah selesai. Iya ya, sudah sepi. Bagaimana kalau kita lihat?
Iya, ayo kita lihat. Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Kita belum tahu mana yang menang dan mana yang kalah. Kalau begitu biar aku yang lihat. Jangan, Mira. Kita harus tahu, Bu. Kalau kita kalah, kita harus cepat pergi atau melakukan perlawanan. Kalau menang, kita harus menyiapkan obat-obatan, menolong orang-orang yang terluka. Kau benar, Cah Ayu. Tapi hati-hati. Kau penjaga bikin orang kaget saja. Maaf, Nyi Demang. Kita menang. Orang-orang Jepang itu kabur. Alhamdulillah. Apakah Kang Demang sudah pulang? Apa yang dari medan perang sudah kembali? Anakku bagaimana? Kakakku selamat tidak? Iya, tapi sebentar dulu, sebentar. Satu persatu, ya, sabar. Mereka belum kembali. Iya, kabarnya mereka masih mencari Ki Untara. Mencari Ki Untara? Iya. Memangnya kemana Ki Untara? Selesai perang, katanya Ki Untara hilang. Hah? Jangan-jangan aku harus menyusul ke sana. Sekar Mira, kau mau kemana? Mira, tunggu. Ada apa ya? Kenapa Mira pergi? Selamat datang di channel Sandiwara Radio. Selamat mendengarkan. Cari terus, cari di setiap jengkal tanah. Ki Untara tidak mungkin ada di sini. Dia pasti sudah kembali ke Kademangan. Tidak mungkin. Ki Untara tidak akan kembali tanpa memberitahu kita. Pimpinan bodoh pun tahu kalau perbuatan seperti itu hanya dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Terserah. Tapi lebih baik kita jangan buang-buang waktu. Sebentar lagi siang, kita butuh istirahat. Iya, benar ya. Ki Untara mungkin sudah pasti kembali. kembali. Tapi belum tentu juga. Iya, belum tentu. Bagaimana sikapnya kalau kita terus mencari? Iya, benar. Tapi kita juga perlu istirahat, kan? Gimana Kita tetap harus mencari Ki Untara. Tidak bisa. Kalian harus mentaati perintahku. Aku mengambil alih pimpinan. Aku orang terbaik di sini. Tidak. Aku ambil alih pimpinan. Aku tertua di antara kalian. Ketika Kakang Widura meninggalkan Sangkal Putung, aku dan Hudayalah yang diserahi pimpinan. Persetan. Sekarang aku mengangkat diri menjadi pimpinan kalian. Apa maumu? Apa aku harus membunuhmu? Kenapa jadi begini? Kenapa semua ingin jadi pemimpin? Jangan jumawa, Sidanti. Aku tahu kau punya kelebihan di atas kami. Tapi kami bukan anak-anak kecil yang bisa kau takut-takuti. Dalam tata cara keprajuritan peninggalan Demak, orang sepertimu namanya pemberontak. Dan kami akan mempertaruhkan nyawa untuk melawan pemberontak. Berani sekali kau. Ayo, siapa yang berani melawan Sidanti? Majulah! Manusia sombong. Tangkap dia! Apa-apaan ini? Pasukan terpecah jadi dua. Satu memihak Paman Citragati, sisanya memihak Sidanti. Aku harus menghentikan mereka, karena kalau tidak bisa terjadi perang saudara. Tunggu dulu. Dengar, aku bukan prajurit Pajang, juga bukan laskar Sangkal Putung. Aku berperang atas keinginanku sendiri. Jadi, aku tidak dipimpin oleh siapapun. Dan aku tetap akan mencari Kakang Untara. Aku sependapat dengan Agung Sedayu. Aku yakin Ki Untara masih ada di sekitar sini. Siapa yang masih memiliki kesetiaan, ikut Agung Sedayu. Yang merasa hebat, tunggu saja di sini sampai ada orang yang mengangkatnya jadi pemimpin. Seketika suasana sepi dan menegangkan. Tiba-tiba, Wira, Swandaru, Citragati, dan juga Hudaya bergerak berdiri di belakang Agung Sedayu.
Lalu sebagian besar prajurit pun mengikutinya. Sidanti geram dan bermaksud mencegah. Namun begitu melihat tatapan penuh dukungan dari pasukan, akhirnya ia diam saja. Sementara itu di Kademangan Sangkalputung, Sekar Mirah yang berlari keluar rumah langsung menuju kandang kuda, diikuti teman-teman yang lain. Sikap Sekar Mirah membuat teman-temannya terheran-heran. Tenang. Hup. Mirah, kau mau apa? Hah? Apa kau bisa menunggang kuda, Mirah? Ya bisa. Memangnya kenapa? Kami tidak ada yang bisa. Apa kami semua harus lari mengikutimu naik kuda? Iya. Kalau begitu kita pakai kereta kuda saja. Mirah, mau kemana? Kami mau menolong yang luka-luka. Tidak perlu, Mirah. Mana bisa kalian membawa puluhan, bahkan mungkin ratusan orang yang luka. Tapi Bu, biar orang laki-laki saja yang bawa mereka ke sini. Sekarang kalian siapkan saja tempat untuk pengobatan mereka. Ibu selalu saja mencegahku. Lihat, Sekar Mirah kelihatan kesal. Tentu saja kesal. Aku tahu kenapa dia mau pergi. Kenapa? Apalagi kalau bukan mau melihat Agung Sedayu dan memastikan kalau dia selamat apa tidak. Oh, jadi itu maksudnya. Pantas saja dia cemberut. Tapi dia tidak berani melawan ibunya. Jangan keras-keras. Kalau Mirah dengar, bisa tambah marah lagi dia. Iya. Sudahlah, ayo kita bantu saja dia. Ayo. Cari terus. Periksa semua mayat. Baik, Ki. Oh, ada yang masih hidup. Angkat semua yang masih hidup. Baik, Ki. Ayo angkat. Mereka harus diobati. Ayo angkat. Ayo angkat semua. Ayo. Ya, Ki, baik. Aduh. Hati-hati, Ger Sedayu. Jangan sembarang membalik-balikan mayat. Siapa tahu dari pihak musuh pura-pura mati, lalu menyerang Angger dengan tiba-tiba. Terima kasih, Paman. Aku tahu itu, Paman. Apa menurut Ger Sedayu, Ki Untara jadi salah satu korban? Entahlah, Paman. Aku sudah bilang, Ki Untara tidak mungkin terluka. Dia sangat tangguh. Tadi ada yang melihat dia melukai lawannya, bukan dia yang terluka. Aneh. Ada apa tiba-tiba Sidanti memuji-muji Ki Untara? Apa maksudnya? Paman Citragati, apa menurut Paman Kakang Untara ditawan Tohpati? Tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin. Angger Sedayu. Kalau tidak mungkin, lantas kemana Kakang Untara? Terluka tidak? Tertangkap juga tidak? Apa Kakang Untara mengejar musuh sendirian tanpa memberitahu yang lain? Itu juga tidak mungkin. Atau mungkin Kakang Untara terluka. Kalau terluka, seharusnya dia ada di antara mayat-mayat ini. Aku sependapat denganmu, Ger Sedayu. Hei, kalian dengar semuanya. Semuanya menyebar. Terus cari di antara orang-orang yang terluka. Ayo menyebar. Kita cari. Ayo ke sana. Tidak ada gunanya. Buang-buang waktu saja. Sidanti memang kurang ajar. Untung Sedayu dan Paman Citragati serta Paman Hudaya tidak mendengarnya karena sibuk mencari.
Aku menemukannya. Di sini. Ki Untara ada di sini. Oh, Kakang Untara. Tanpa buang waktu, Agung Sedayu segera berlari ke arah orang yang melambai-lambaikan obornya. Tanpa peduli lagi, ia menabrak orang-orang yang ada di depannya. Citra Gati, Hudaya, dan lainnya pun bergegas mengikutinya, kecuali Sidanti yang berdiri terpaku dan wajahnya mendadak tegang. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa tiba-tiba Sidanti tegang ketika mengetahui Untara ditemukan? Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio, Api di Bukit Menoreh, esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa.